بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، إمام المتقين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang saya muliakan, yang Allah muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik hadirin dan hadirat jamaah salat zuhur Masjid Raya Darussalam yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, serta para pendengar radio dakwah Darussalam yang bersama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kesekian kalinya marilah bersama-sama kembali kita mengucapkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke tempat ini, berkumpul tempat ini, hadir tempat ini dalam rangka melaksanakan salat zuhur secara berjamaah, kita lanjutkan dengan silaturahim dan ta'limul ilm. Salawat dan salam lalu apabila kita berkat tahlilan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat Rasulullah kita menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain. Ila hadirin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi ashabihi al-kiram, ila hadirin jami'al mu'minin wal mu'minat, muslimin wal muslimat, khususan ila hadirin muallif hadzal kitab syai'un lillahi lahum wal fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Di dalam kitab Zabur, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam. Apa kata Allah di dalam kitab Zabur? Innal aqilal hakima la yaqdu min arba'i sa'atin. Sesungguhnya orang yang berakal, yang cerdik, yang pintar, yang pandai itu tidak akan lepas dari 4 waktu. Jadi kata Allah dalam kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, Allah menyampaikan bahwa orang yang berakal, pintar, cerdik, cerdas itu dia tidak akan lepas dari 4 waktu. Apa saja? Pertama, sa'atun yunaji fiha rabbah, saat di mana ia menghadap Tuhannya. Jadi orang yang berakal itu pasti dia mengkapling waktunya. Istilah orang di kantor itu ada pasal jam kan nih. Jam sekian ada pertemuan ini, jam sekian ini, ada alurnya, ada agenda masing-masing. Kayak orang pedagang, yang biarkan jam sekian ke toko, jam sekian menerima tamu, jam sekian sembahyang zuhur, jam sekian makan, ada kaplingannya, ada. Apalagi ibu-ibu itu jam sekian bangun, kan bikinkan kopi, apalagi Piala Dunianya, udah bikin lagi bikin kopi misalnya. Nah, ini sama juga orang itu kata Allah, bila orang itu pintar, jadi orang tahu, maka dia akan pasti ada waktu-waktu yang dia tuangkan untuk apa? Untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ada waktu di mana dia bertafakkur, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka menghadap Allah, menghadap Tuhan ini dapat dilakukan dengan cara apa? Ada waktu yang dia gunakan untuk berpikir. Ada waktu yang dia gunakan untuk membaca Al-Quran. Ada waktu yang dia gunakan untuk mengadukan hal ehwal kehidupannya kepada Allah. Jadi ada waktu salat 5 waktu, ada waktu berzikir, ada waktu baca salawat, ada waktu membaca Quran,
dan ada waktu untuk mengadukan kehidupan hidup. Supaya apa? Supaya tidak keluh kesah kepada manusia. Keluh kesah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau kita merasa cerdas, ada waktu-waktu. Jam sekian, 5 waktu kada boleh diganggu. Jam sekian beribadah. Dulu dari si dosen ada di Jogja. Sini itu kalau ke kampus pakai livis saja. Livis saja. Cuma bila habis maghrib sampai isya kada boleh diganggu. Jadi waktu maghrib isya, waktu aku beribadah, mengaji, istighfar, kita ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pakaiannya balik saja. Ada ini mau kuliah terus di warung 2 jam. Ini makanya kita ada awal melihat orang itu dari pakaiannya. Nah, inilah yang harus kita lakukan dalam artian kapan aku waktu belajar, kapan aku waktu disisipkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ada minta banyak-banyak, cuma sehari 5 kali rapor. Orang kantor aja sehari 2 kali absen. Pasti kan enggak? Juga bila dalam selesai urusan dimarahi masih kecamatan ada. Ini yang pertama. Kemudian lagi wasa'atun yuhasabu fiha nafsahu. Ada satu waktu di mana saat ia membuat perhitungan atas dirinya sendiri. Apa yang dimaksud dengan membuat perhitungan atas dirinya sendiri? Yaitu dapat dilakukan dengan cara mencatat semua perbuatan dirinya. Contohkan ini, orang berdagang itu pasti bertulisan pagi ini laku ini harga sekian, payung ini sekian, bayar utang sekian, itu hitung juga. Orang kantor hari ini yang jauh ini ada hitungannya, ada catatannya masing-masing. Ada hakim jual emas hari ini berapa gram laku, ada catatannya. Urusan dunia aja ada catatannya, mestinya kita terhadap apa yang kita lakukan ada catatannya juga. Dalam artian apa? Kemudian dilakukan perhitungan pada ujung siang atau ujung malam. Boleh jadi habis maghrib, boleh jadi nanti waktu sholat tahajud. Dengan begitu akan jelas. Jelasnya apa? Apakah kita termasuk orang yang bersyukur atau justru kita termasuk orang yang beristighfar? Bila hari ini banyak kebaikan yang kita lakukan, alhamdulillah, terima kasih Allah. Berkat hidayahmu, berkat taufikmu, hari ini kau beribadah. Tapi bila hari ini kebanyakan maksiat, ya Allah, kalau astagfirullahaladzim, ya ampun, hari ini kebanyakan maksiat daripada ada. Malam ini terbanyak begadang daripada bertahajud. Kan bola mulai jam 8:30, subuh, berlanjut terus kok. Ayo belum jadi tahu, kita nanti subuh lewat ke masjid sebahagian. Ini ada ya Allah, nonton bola, jangan berkeringat. 6 jam bertahajud, berangkat, gitu ada. Artinya boleh, ada bapak nonton bola silahkan, tapi diselipkan waktu untuk beribadah, untuk berzikir dan lain-lain, supaya bisa keuntungan kita. Karena yang tahu amaliah kita, yang tahu kita masuk surga atau kada, kita juga. Awal, ada orang berdagang lah, orang berdagang. Catatan, hari ini banyak orang berhutang, laku sedikit aja orang berhutang banyak. Kayak lalu berpikir kita kayak apa mau utang duit, kayak apa beri makan anak, kayak apa beri makan istri, kayak apa memberi yang bukan beribadah kita. Kan memikirkan kita. Itu juga kita memikirkan, oh hari ini kebanyakan maksiat yang kita lakukan, kayak apa nanti berhadapan dengan Allah. Jangankan berhadapan dengan hari kiamat, berhadapan dengan malaikat murka dan nakirnya pada kubur. Itu yang harus kita ingat kemuliaan. Ada hitungannya. Karena dalam itu orang kaya mati, orang miskin mati, semua mati. Cuma kayak apa caranya menghadapi kematian itu dengan apa? Dengan husnul khatimah, itu nanti kita pikirkan. Kalau hidup ini maaflah, hidup itu mah itu aja. Pas sejam dulu waktu baru bergawe dia makan juga. Jadi sejam dia makan juga sama aja. Waktu udah mulu hidup, hidup juga. Apa bedanya? Bedanya hari banyak adat, bedanya kan ada. Buat ini duit ada, pantangan kebanyakan sama aja juga.
Aduhnya pakai ya. Ayo itu mah kayak itu, ya kali-kalinya memang kayak itu. Dari anak kawin nyaman ya, kita kawin pasti dimenangkan dari kepala juga. Itu. Kedua yang ketiga lagi. Wasa'atun yang syiriknya ila ikhwanil ladzi nayubirunahu bi'uyubihi. Yang ketiga, ada satu waktu di mana ia pergi menemui teman-teman yang menunjukkan aib-aib dirinya. Ada misalnya kita satu waktu itu kita gunakan mencari kawan-kawan yang bisa mengarahkan kita kepada kebaikan. Jadi kawan orang-orang soleh itu bagus. Kenapa? Sebab bila kawan orang soleh kita tahu dia bisa mengarahkan kita, dia bisa mengajari kita, dia bisa menuntun kita. Tak kawan yang balang anam sama balang anamnya. Nah ini maaf aja lah. Kalau kawan orang baik, kita hendak berjalan sebenarnya masjid dulu sembahyang. Itu kawan orang baik. Bila kawan orang ada baik, kita ke masjid dulu apa aja? Aina aja dia. Masih ada waktu ujung-ujungnya sembahyang parah. Tapi bila kawan orang baik, saya ditanya kita mau pakai contoh di masjid habis maghrib berjamaah, dia mengaji. Mau kada mau kita mengaji juga. Malah kita baca yasin, mau kada mau kita baca yasin. Nah ini namanya konten mencari teman-teman yang baik, orang-orang soleh. Apalagi orang tua soleh disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagus ya. Jadi dekati supaya nama kita itu ada di hati sini. Bila ada di hati sini, selamat sudah. Karena orang-orang soleh itu wali-wali Allah itu hari kiamat bisa memberikan syafaat 70.000 manusia. Kita dekat orang soleh hari kiamat, dia dapat memberi syafaat 70.000, nyata kita masuk. Kenapa? Kita ada di hati sini. Tiga. Yang keempat lagi wasa'atun biha yukhalli baina nasib waladzatihal halal. Ada saat di mana ia memisahkan diri dari kelezatan hidup yang halal. Artinya ini makanan-makanan kita halal juga tetap ditata. Walaupun ampun kita halal tetap diatur. Bukan mentang-mentang ampun kita halal lalu sepahandak kita ada kos makan ada. Tetap diatur sebaik-baik. Itulah yang diajarkan oleh puasa. Puasa itu ya, makanan kita, minuman kita, kurma kita, wadai kita. Tapi agama mengajarkan bila waktu siang ada boleh dimakan. Mau makan silahkan malam hari. Nah itu juga hidup. Mainan ini ampun kita halal. Jadi kita cuma kita tetap menata diri kita dalam artian apa? Jangan sampai kita rakus makan. Tidak ada kata apa itu. Itu caranya apa? Memakan kelezatan hidup yang halal. Sampai halal. Makanan kita jangan sampai kita diperbudak oleh makanan. Jadi sudah kebanyakan makan, ujung-ujungnya mengantuk. Dan sudah mengantuk touring. Ada urusan lagi. Di rumah sudah kayak itu. Bilakannya touring. Ujung-ujungnya ibadah mau lah. Makanya dia maaf lah, lihat aja orang itu bila kebanyakan mesti mencari tempat bersandar. Dan ada lagi, ada lawas, silakan. Dan jadi perhatikan baik-baik. Orang tuh kalau kebanyakan di bawah jalan tinggal hakon. Ujung-ujungnya silang. Kalau ini ada niatan untuk bangun tahajud dan bapak, ini ada siang boleh, malam boleh. Bukan kada boleh, bukan cuma dia berulur ditata sebaik-baik. Kalau ingat guru danau itu biar bila hendak berceramah, dia makan di jalan, singgah di jalan punya. Anak banyak singgah di jalan, bila di tempat acara ada jalan sifat amak di sini. Boleh-boleh, kadang-kadang. Namun kita kan orang bercaraan, sudah ada makan di rumah. Memantap nak, pagi, sore, tentu makanannya nyaman. Pas ujung-ujungnya abang anjingan datang ke sana, sedang dua makanan habis, menang saya.
Ya, padahal mulai umat istilah berapa? Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada berkatnya. Setelah kita mohon maaf, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa qina adhaban nar. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allah ya